Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Talk Channel. Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ketika saya menjadi guide freelance di Taman Safari Dua Prigen. Jadi 7 tahun yang lalu saya bekerja sebagai guide freelance di Taman Safari. Awal mula pertama saya kerja, saya nggak pernah kepikiran untuk melamar di Taman Safari menjadi guide freelance. Itu suatu kebetulan karena pada waktu itu saya sedang nganggur. Saya mendapat informasi dari saudara saya bahwa di Taman Safari membutuhkan guide freelance, dan saya disuruh melamar karena sudah pasti saya akan diterima gitu. Saudara saya ngelamarnya yang positif-positif itu, kalau nggak positif nggak mau ngelamar. Ya sepertinya kayak gitu, memang karakter saya kayak gitu. Jadi gini, saudara saya kan punya teman di situ, jadi yang bisa masukin saya ke Taman Safari. Saya disuruh buat lamaran buat kayak apa namanya ya, buat CV, kurikulum kita. Iya, cuma buat itu aja, syarat aja. Akhirnya saya buat syarat, buat kurikulum vitae, buat persyaratan aja, dan seminggu kemudian saya sudah dipanggil sama pihak Safari. Iya, saya datang di situ, saya nggak diinterview sama sekali. Kok bisa? Saya nggak tahu, padahal yang lain diinterview, tapi saya nggak diinterview, cuma udah kamu diterima di sini. Jadi cuma kayak gitu. Jadi yang lain diinterview? Yang lain diinterview dan saya nggak diinterview. Itu mungkin karena kamu dari orang dalam, sementara mereka yang lain mungkin bukan dari orang dalam kali. Mungkin seperti itu, dan waktu itu saya juga nggak ada niatan untuk melamar karena juga dipaksa sama orang tua. Saya ngelamar, saya nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin karena tidak orang tua kali. Pikiran saya kalau guide itu harus bisa bahasa Inggris. Gitu. Iya. Emang? Di pertama saya cerita dulu. Jadi setelah saya kepanggil, saya keterima, saya seminggu di training. Setelah dapat panggilan seminggu, saya diterima. Jadi waktu di training itu pertama dijelaskan apa tugasnya guide freelance di Taman Safari, terus ngapain aja, dan kita saya maksudnya dan teman-teman yang keterima yang lain di training untuk bisa ngomong di depan publik, di depan banyak orang. Seperti itu. Iya, semuanya harus nggak boleh nervous ngomongnya, bisa 1 jam, bisa 2 jam, tergantung. Jadi kita diajari ngomong di depan publik, sama gimana nanti kalau kita menghandle pengunjung yang datang, kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan. Terus kamu kan nggak bisa bahasa Inggris, padahal saya itu pernah baca kayaknya di kolom sebuah koran tentang Taman Safari. Nah, Taman Safari buka untuk guide freelance itu kan kriterianya itu harus S1, terus dan juga harus bisa bahasa Inggris aktif. Karena turisnya bukan hanya turis lokal tapi juga turis luar negeri ya. Dengan hal yang semacam itu, kendala seperti turis dari luar negeri itu gimana cara menghandlenya? Ya, itulah ya keunikannya di Taman Safari. Jadi gini, di Taman Safari itu ada yang namanya guide freelance atau guide lepas, dan juga ada guide yang memang asli dari pihak Taman Safari yang terikat tiap bulan udah dapat gaji. Tapi sedangkan guide freelance itu gajinya itu tergantung yang booking, ibaratnya ya pengunjung yang pesen. Jadi kalau nggak ada yang pesen ya nggak dapat uang. Jadi ketika ada pengunjung dari luar negeri, maka pengunjung itu akan dihandle sama guide yang inti atau yang dari pihak Taman Safari, atau bisa dari guide freelance yang bisa bahasa Inggris. Jadi kamu ngurusin khusus turis lokal aja? Jadi saya cuma ngehandle atau menjelaskan kepada pengunjung lokal, seperti itu. Nah, di Safari sendiri itu kan ada 2 guide ya, guide inti, guide yang dari perusahaan sendiri, sama guide freelance. Nah, untuk jenjang karir dari guide freelance ini masa depannya itu gimana di Safari? Masa iya kalau ada guru honorer, tapi kan ada karirnya itu bisa naik ke PNS. Nah, untuk guide freelance sendiri bagaimana jenjang karirnya? Untuk guide freelance sebenarnya ada jenjang karirnya, tapi saya udah keburu keluar dari kerjaan. Jadi saya cuma 9 bulan
di Taman Safari. Sebenarnya ada jenjangnya, bahkan sudah dibuatkan peraturan ketika guide freelance itu mendapat penilaian dari pengunjung itu bagus, maka guide freelance tersebut akan dinaikkan untuk menjadi guide tetap atau tiap bulan itu dapat gaji. Atau bisa jadi ini ada kayak dua alternatif gitu kayak di Taman Safari. Untuk sekali booking bakal dinaikkan gajinya atau tarifnya itu bakal dinaikkan gitu. Jadi yang menjadi guide terbaik akan dinaikkan tarif kayak gitu. Nah, saya kan dengar kabarnya kamu ini kan dapat predikat sebagai guide terbaik. Tapi di saat kamu dapat guide terbaik, kenapa kamu itu keluar gitu dari sana? Karena kan belum kelihatan jenjang karirnya kamu ke depannya kayak gimana. Karena saya sudah bosen. Saya orangnya gampang bosen. Jadi saya udah bosen, saya mau keluar aja, resign. Saya nggak mikir mau kerja apa. Emang kamu nggak ada passion gitu di dunia kayak seperti public speaking kan? Sebenarnya ada passion. Jadi kayak gini. Ya memang saya dapat cut dari pihak Taman Safari, saya dibilang guide terbaik. Karena apa? Hasil angket. Jadi gini ya, sistemnya di Taman Safari itu tiap pengunjung disuruh ngisi sebuah formulir untuk menilai guide yang ia pesan atau yang ia booking kayak gitu. Disuruh nilai, misalnya nilainya angkanya berapa, 90, bagus, sikap, komunikasi itu dinilai semuanya. Dan saya nggak tahu kenapa sebagian besar pengunjung menilai saya itu bagus, bahkan menilai saya itu gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal saya itu waktu nge-guide ya, saya tuh merasa bahwa kinerja saya itu tidak bagus, tidak baik gitu. Kok bisa begitu, kinerjanya nggak bagus kayak gimana? Padahal kan para pengunjung sudah angket itu kan sudah dari ibaratnya pelanggan itu sudah menilai Anda, pelayanan Anda seperti apa, kok bisa mereka puas? Sisinya itu kan lebih real kalau kita ke angket. Iya benar sekali, tapi pada kenyataannya di lapangan saya merasa kinerja saya nggak baik. Jadi gini, yang pertama saya tuh orangnya mudah lupa ketika berkomunikasi. Yang kedua saya tuh mudah grogi. Yang ketiga itu saya tuh nggak fokus ketika menghandle. Jadi gini ya, kadang di Taman Safari itu satu guys ngehandle 2 bus atau satu bus yang jumlahnya itu banyak orang, bisa 50 bisa 60 orang. Jadi saya harus bisa ngehandle orang sebanyak itu. Saya harus ngehandle ketika yang pertama ketika memasuki kawasan binatang, kita kan masih berada di dalam bis. Saya bisa mengontrol itu, saya bisa ngobrol, saya bisa komunikasi, saya bisa menjelaskan semuanya, mulai dari kayak sejarah berdirinya Taman Safari, saya bisa menjelaskan satwa-satwa apa saja yang ada, saya bisa menjelaskan lokasi, saya bisa jelaskan semua itu, dan saya juga bisa membuat kayak permainan-permainan kecil gitu ya. Tapi ketika sudah di luar kawasan binatang, kan kita keluar dari bis. Jadi semuanya itu semburat, mencar. Dan saya harus bisa menghandle itu. Mereka ada yang ingin nonton penguin, mereka ada yang ingin nonton gajah, dan bagaimana saya menghandle tersebut? Saya kalang kabut di situ. Saya merasa saya sering kehilangan pengunjung saya gitu. Pengunjung saya banyak, dan di situ banyak pengunjung yang lainnya. Semuanya tumpah blur jadi satu. Dan saya tuh nggak menghafal kan yang saya handle itu yang mana. Apalagi ketika saya menghandle anak TK, mungkin semburat kayak gitu. Saya udah bingung. Bahkan saya pernah kehilangan anak kecil dalam rombongan saya. Anak kecil itu hilang sampai maghrib 6:30 belum ketemu. Padahal Taman Safari itu kan luasnya hektar-hektaran gitu ya, sekitar kalau nggak salah 300 lebih hektar. Sekarang malah ditambah. Sekarang malah hektarannya ditambah. Jadi waktu itu saya nyari sampai hampir malam, saya nyari-nyari anak itu karena saya punya tanggung jawab di situ. Kayak gitu. Jadi saya ngerasa enggak bagus. Jadi berat gitu yang rasanya kerjaannya itu. Iya berat banget. Ibaratnya makanya saya gini, kalau tangga saya bilang enak ya kamu jadi guide, gajinya sekali nge-guide 100.000. Kalau sehari 3 kali nge-guide 300.000. Bahkan dalam seminggu saya pernah dapat gaji 1.800.000 juga pernah. 1 juta dalam seminggu. 1 juta dalam seminggu.
Iya, saya pernah. Tapi itu kata tetangga enak, tapi saya yang jalanin tidak enak. Karena apa? Karena get freelance itu tenaga lepas. Lepas gimana? Ketika kamu kepanasan ya kamu kepanasan. Ketika musim hujan ya kamu kehujanan. Jadi kamu nggak kuat, masalah ini kan kerja lapangan gitu, gajinya sih oke aja, tapi masalah kerja di lapangan itu kok fisik kamu nggak kuat di situ. Jadi kayak gitu. Jadi kamu memiliki kemampuan di bidang public, misalnya bidang speaking, di bidang language. Jadi orang-orang itu nilai kamu bagus sebagai kayak terbaik itu dalam kamu berbicara. Jadi tuturnya kamu, bukan kemampuan kamu dalam menghandle. Makanya saya nggak habis pikir kenapa pengunjung ngasih nilai bagus kepada saya gitu. Dan pihak Taman Safari menilai saya terbaik dari hasil angket tersebut di antara angket penilaian yang lain kepada yang lain kayak gitu. Tapi itu kembali lagi, mungkin para pengunjung itu merasa Anda itu yang dibutuhkan itu adalah cara penyampaiannya, bukan masalah kayak memperlindungi dirinya, karena mereka merasa mereka sudah bisa melindungi diri mereka sendiri karena mereka sudah dewasa. Gitu. Iya, jadi ada enaknya ada nggak enaknya. Jadi ketika nggak enaknya ketika kita menghandle 1 bus atau 2 bus. Enaknya kalau kita hanya menghandle 1 orang, kita nemenin 1 orang cuma dalam mobil kan ya. Jadi kayak pribadi. Jadi ngobrol sama 1 orang kan lebih enak daripada banyak orang. Kayak gitu. Iya, lebih pada kayak ngobrol kayak temen gitu ya. Bukannya di situ kan di safari banyak banget pengunjung dari berbagai daerah dengan berbagai jenjang ekonomi, ya kan? Di sana juga bos-bos juga sering juga kan ke sana. Dengan di situ kan kamu bisa memperluas relasi kamu, tapi kenapa kamu itu keluar? Peraturan Taman Safari. Jadi gini, peraturan Taman Safari itu kita nggak boleh tukar nomor HP dengan pengunjung. Wow. Jadi saya pernah kena teguran 3 kali karena waktu itu saya terlihat dekat dengan pengunjung gitu. Jadi dapat teguran kayak gitu karena kelihatan kayaknya ini akrab, tukar nomor HP, terus foto bareng kayak gitu. Dan itu udah kayak gitu udah ditegur sama pihak Taman Safarinya, udah nggak boleh. Ya kalau kayak gitu sih nggak enak ya, kayaknya padahal Gate itu udah freelance, udah kan bebas gitu, seharusnya ya untuk masalah itu kan masalah pribadi. Tapi gimana lagi, namanya juga perusahaan punya alasan tersendiri untuk itu kayak gitu. Yang kita nggak tahu. Ya itulah sedikit banyak cerita saya ketika saya bekerja sebagai guide freelance di Taman Safari kayak gitu. Untuk kedepannya kamu pengen nggak kerjaan yang berhubungan dengan public speaking? It's okay, no problem buat saya. Yang penting saya enjoy, nyaman, dan ada penghasilan yang sesuai dengan saya gitu. Terus ada nggak pesan-pesan kamu buat teman-teman supaya tips-tips untuk menjadi bicara, karena nggak gampang loh sebenarnya bicara di depan umum, apalagi kita bicara di depan misalnya kayak di sebuah perusahaan besar di mana notabene-nya mereka tuh pendidikannya kan ini di atas kita, itu sudah jelas ya, misalnya sarjana, S2, S3, bahkan dokter atau profesor mungkin. Ya, itu gitu. Gimana tipsnya untuk melatih kepercayaan dirian kita? Kadang kita nge-handle gitu. Atau ngasih ibaratnya kita kadang ada pengunjung dari fakultas biologi kayak gitu kan ya. Jadi sebelum kita mau tugas untuk ibaratnya public speaking, ngomong di depan umum, para calon-calon sarjana biologi itu, sebagai guide freelance, kayak saya kan cuma lulusan SMA, jadi di training dan harus ngaku. Kalau kamu ditanya sama orang, kamu jangan ngaku lulusan SMA, tapi kamu ngaku lulusan S1. Disuruh kayak gitu. Aku pada waktu itu. Jadi berapa kamu masuk situ? Waktu itu saya kerja jadi guide itu usia 20 tahun waktu itu. Jadi di training dulu juga mau bahas tentang
hewan kayak sel-sel kayak gitu ya, itu di training, dikasih materi terus suruh menghafalin kayak gitu. Ya pengalaman it's okay, dan apa ya, nambah pengalaman aja biar lebih tahu gitu. Ya itu tips-tipsnya tuh, kasih tahu teman-teman tips supaya bisa percaya diri ngomong di depan umum. Oh iya, supaya percaya diri ngomong di depan umum. Yang notabene orangnya itu lebih tahu daripada kita, karena kita pendidikannya. Kamu pede aja. Terus ketika kamu ngomong di depan umum, kamu jangan melihat matanya orangnya, tapi lihat keningnya aja lah, nggak apa-apa, atau lihat tembok di belakangnya. Atau kamu bawa sesuatu yang buat kamu nggak grogi, misalnya pulpen. Kalau saya seperti itu. Terus gini ya, kan misalkan yang kamu bilang tadi itu nyerangin sama sarjana yang mau lulusan biologi. Nah, lulusan biologi itu kan ilmunya tuh banyak banget tentang cabang-cabang biologi, gimana tentang kayak tumbuhan, flora, fauna. Kan saya terus gimana perasaan kamu ketika kamu pastinya ada banyak pertanyaan gitu dari calon sarjana biologi tentang flora dan fauna? Ya, sebelumnya di training dulu sama pihak Taman Safari. Di situ kan ada juga sarjana apa kok, perhutanan atau biologi, saya lupa. Pokoknya orang itu yang training, yang ngasih materi. Yang jelas nggak semua calon sarjana biologi itu pinter-pinter ya, gitu. Nggak semua. Jadi nggak semuanya tuh tanya gitu. Iya, jadi karena pertanyaannya gampang dan bisa dijawab, dan materinya itu udah dipelajari sebelumnya. Jadi kita harus percaya diri ya. Yang utama ya memang persiapin dulu, kamu harus hafal materi yang diberikan, itu aja. Biar ketika ada orang yang tanya kamu nggak bingung. Terus ada nggak pesan kamu kerja di sana, dan pesan kamu apa? Pesan dan kesannya? Kesannya sih ya itu senang bisa ketemu berbagai macam orang, berbagai macam karakter orang kayak gitu. Itu aja. Pesannya? Pesannya apa ya? Ya kok jadi freelance itu capek, mendingan yang punya traveling aja. Itu berarti kan kesan. Pesan kamu mungkin buat pihak Safari sendiri apa? Apalagi sekarang musim pandemi ya, Safari pastinya berat loh. Pesannya gini, jangan suka apa ya? Satu sih pesannya ya, hargai agama orang lain, itu aja. Karena di Taman Safari kan karyawan nggak boleh berhijab. Oh, nggak boleh berhijab? Nggak boleh. Waktu itu saya memang belum berhijab, saya pulang. Jadi saya kerja di sana. Oke. Itu aja informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa semua.